Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, semangat banget nih. Gimana tadi upacaranya? Ada yang pingsan nggak? Ada Bu. Siapa? Ya, Sarapan. Faizal belum sarapan. Oh ya, udah tadi traktir Haris ya katanya ya. Gimana Haris? Mau ditraktir nggak Faizalnya? Boleh lah, boleh. Wah, tuh Faizal ditagih ya. Oke. Gimana nih, sehat semua kecuali Faizal? Sehat Bu. Sehat. Ada yang gak masuk kan temennya, coba lihat. Ada, Bu. Siapa? Farhan Kemana tuh? pulang kampung. Waduh, kampungnya di mana tuh? Ntar aku nitip oleh-oleh deh. NTT. Hah? Ada apa Cibinong? Ini Ada apa Cibinong? Ah, Cibinong. Oke, baik semua ya jadi ya. Ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, boleh nih ketua kelasnya siapa? Haris Bu. Saya, Bu. Oke, boleh Haris dipimpin untuk doanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang kemarin udah kita lalui. Nah, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa tuh? Udah dibagi kelompok kan? Nah, itu tentang apa tuh? Ada yang ingat nggak? Tentang strategis Bu. Oh, iya. Ya? Mencari data Mbak. Oh, mencari data tentang apa tuh? Tentang konflik yang terjadi di Natuna dan illegal fishing yang terjadi di Indonesia, Bu. Ya, betul sekali. Jadi kemarin itu kita udah mencari data mengenai konflik di Natuna dan juga illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi kemarin juga udah Ibu ajarkan bagaimana caranya untuk mencari data yang tepat, yaitu mencari data di web-web resmi sesuai dengan apa yang kita cari. Misalkan kalau kemarin kan kita mencari tentang ikan-ikan, tentang laut, itu pasti ada datanya di web kementerian gitu kan. Nah, kita juga harus cross check lagi nih apakah itu datanya benar atau tidak valid. Karena tuh zaman sekarang ada yang namanya hoax tersebar banyak banget. Jadi kita harus mengkaji ulang. Habis itu juga kita harus mencari web-web yang terpercaya. Jangan sampai ke apa ya, kayak percaya sama hoax-hoax tersebut. Nah, contoh dari sumber yang terpercaya tadi udah disebutin ya, kayak Lemhas atau KKP tentang kelautan seperti itu. Kemarin tuh ada yang inget nggak permasalahan Natuna dan juga illegal fishing, kita nyarinya gimana tuh? Di web apa gitu contohnya? Kemarin pada nyari di mana? Natuna di ini Bu, lewat Lemhanas. Lemhanas kepanjangannya apa, Akbar? Lembaga Pertahanan Nasional. Yo, Haris? Lembaga Pertahanan Nasional. Oke, bagus. Kalau yang illegal fishing kemarin nyarinya di mana tuh? Di KKP, Bu. Oh, di KKP. KKP itu kepanjangannya apa? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, betul sekali. Selain dari web-web tersebut, kita juga bisa nyari ya kayak di Google Scholar atau Science Direct yang terdapat kayak jurnal-jurnal yang udah dicek lagi, pokoknya terpercaya deh pokoknya gitu. Nah, kemarin kan sesuai yang udah dijelaskan, sesuai yang udah dilakuin kemarin, kita itu nyari data mengenai permasalahan yang disebabkan oleh posisi strategis Indonesia. Walaupun posisinya strategis ini pasti menimbulkan banyak sekali masalah. Yang kemarin kita udah cari itu adalah konflik Laut Natuna untuk kelompok 1 dan juga illegal fishing untuk kelompok 2. Nah, kemarin kan udah nyari tuh mengenai data-data tentang konflik Laut Natuna. Ada yang tahu gak sih Natuna itu terletak di mana? Kemarin kan udah disuruh nyari tuh datanya. Ada yang udah nyari belum? Ya. Ayo, baik Diana. Ya Bu, izin jawab. Jadi untuk area Laut Natuna itu terletak di sebelah selatan Laut Cina, sebelah selatan Laut Cina Selatan dan masuk ke wilayah Indonesia yaitu di Provinsi Riau, Bu. Ya, betul sekali. Ini saya akan menunjukkan petanya. Jadi di sini tuh sebenarnya Kepulauan Natuna itu masuk ke dalam Indonesia. Karena apa? Karena
di sini tuh di sebelah bawah ini tuh Natuna itu masih masuk ke provinsi Riau. Sedangkan wilayah ZEE-nya seperti yang udah minggu pertama kita jelaskan bahwa wilayah ZEE itu 200 mil dari pantai terluar, yang berarti Kepulauan Natuna sebelah sini itu masih masuk wilayah Indonesia. Nah, tapi kenapa sih Cina itu masih mengklaim bahwa wilayah Laut Natuna sebelah sini itu merupakan wilayah dari Tiongkok? Nah, itu nanti seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu kan saya suruh cari datanya ya. Apa sih faktor-faktor kenapa Cina ini masih menganggap bahwa wilayah ini tuh punyanya Cina? Itu ada berhubungan dengan Nine Days Land. Nanti kalian yang akan presentasi ya kelompok 1. Nah, selanjutnya adalah permasalahan illegal fishing. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, ada yang ingat illegal fishing itu apa? Ayo Bu, Oke, baik Frida. yang saya ingat itu illegal fishing merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang perikanan Bu. Betul sekali, terima kasih jawabannya Frida. Boleh diberikan aplaus dulu. Nah, betul sekali apa yang dibilang oleh Frida. Kalau misalkan illegal fishing itu sangat berbahaya untuk kedaulatan Indonesia. Selain itu juga akan merusak wilayah Indonesia itu sendiri. Kayak illegal fishing itu sebenarnya kita telah memiliki peraturan yang mengatur tentang illegal fishing, tetapi masih banyak banget nih yang melanggar. Ibu, saya izin bertanya. Iya, Aurel? Kan udah ada peraturan tersebut ya Ibu, tapi Iya. kenapa masih banyak yang melanggar? Nah, bagus sekali tuh pertanyaan Aurel. Pertanyaan Aurel ini bisa kita pakai untuk tugas dari kelompok 2 yaitu illegal fishing. Nah, sekarang boleh berkumpul sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah dibagi. Coba berkumpul dulu. Illegal fishing yang mana? Natuna yang mana? Rangga, jangan malas-malas, ngantuk ya? Ya Bu. Habis begadang ya? Ya Bu, bola dia Bu. Aduh, siapa menang? Liverpool. Nah, yang gini kelompok apa? Ilegal Yang ini? Natuna Bu. Oke, saya melanjutkan biar ada progresnya. Lanjutkan mencari mengenai tema masing-masing dari web yang sudah saya kasih tahu ya, yang terpercaya, terus yang di cross check lagi. Jangan sampai kalian terjerumus ke hoax tersebut. Oke, boleh dicari masing-masing kelompok. Saya berikan waktu 15 menit. Apakah cukup? Kurang Bu. Kalau 20 menit? Boleh. Oke, 20 menit saya izinkan untuk membuka HP-nya. Gunakan telepon genggamnya sebijak mungkin. Jangan buka yang aneh-aneh ya. Akbar, jangan buka yang aneh-aneh ya, Bang. Ya Bu. Biasanya Bu. Oke, dilanjutkan diskusinya. Nemu belum? Ini masih nyari sih kalau aku. Haris, udah nemu belum? Udah. Jadi kenapa sih Cina ya? Orang udah jelas ya dari hukum UNCLOS kan udah jelas ya kalau Indonesia kan punya wilayah itu. Tapi kok masih aja sih mereka ngeyel? Tahu nih kenapa ya? Gak habis pikir. Iya. Udah nemu belum? Ya kan karena dia merasa paling kuat gitu. Jadinya klaim sejarah dia kan katanya kan yang punya laut Laut Cina Selatan gitu. Ada yang mau menambahkan? Tapi kayaknya menarik deh yang masalah Nine Days Line. Kayaknya itu perlu dicari tuh apa pengertiannya. Yang bikin Cina itu kekeh sama pendiriannya gitu. Coba ada yang nyari dong tolong. Tadi apa? Nine Days Line. Oh, jadi itu tuh kayak 9 garis yang digambar sama pemerintahan Tiongkok ya, tentang klaim wilayah Laut Cina Selatannya ya? Iya itu. Ya nemu belum?
Ini aku udah nemu satu sih dari Google Scholar, judulnya Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing, Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. Cuman tuh pas aku baca-baca dia kayak kurang lengkap gitu loh isinya. Terus jurnalnya juga kayak dari 2012 referensinya, jadi kayak kurang update gitu. Kurang update saja. Ada lagi nggak yang nemu? Nih aku nemu nih ada jurnal yang ada faktor-faktornya itu. Judulnya itu Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut. Jadi itu ini jurnalnya itu udah isinya itu udah lumayan komplit sih menurut aku. Dia ada faktor, terus juga ada dampak kerugiannya juga. Mau pakai yang itu aja. Itu tahun berapa? Ini tahunnya 2021. Oh, dari 2021. Oh, 2021. Boleh sih, boleh. Oke, udah 20 menit nih, udah pada selesai belum? Udah Oke, siapkan ya perwakilan dari kelompoknya satu aja deh. Yang kemarin belum presentasi diharapkan sekarang presentasi ya. Yang belum presentasi siapa? Aku udah ya. Nah, aku habis main doa. jangan berantem, jangan berantem. Ini banyak banget kalau satu orang. Oh ya udah deh, 2 ya Bu, boleh nggak 2? boleh deh 2 orang deh. Oh mau berlima? Boleh, kebanyakan Bu, saya nggak bisa ngasih kemarin. Berlima aja. Berlima aja Bu, maju aja Maju semua. Iya, semuanya. Perkenalan kelompok Bu. Iya, Bu. Siapa yang setuju sekelompok? Tunjuk tangan. Iya banyak. Banyak berarti udah perkelompok juga. Oke baik. Jadi bajunya per kelompok ya. Boleh dimulai dari kebaikan udah dari Natuna. Sekarang boleh dari illegal fishing dulu silakan. Ada yang yel-yelnya nggak? Rangga yang bikin. Kamunya aku kan? Boleh perkenalkan diri dulu ya per kelompok. Oke, kami dari kelompok 2. Nama saya Rangga. Nama saya Frida. Nama saya Renata. Nama saya Reza. Nama saya Aurel. Jadi kami dari kelompok 2 dengan tema illegal fishing untuk upaya penanganannya. Jadi jurnal yang kami dapat itu tentang kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan illegal fishing dalam sudut pandang pertahanan negara di laut, yang ditulis oleh Sartono di web jurnal Universitas Pertahanan RI. Nah, ini ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing, antara lain sebagai berikut. 1. Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat. 2. Sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang. 3. Armada perikanan nasional Indonesia yang masih lemah. 4. Keterlibatan oknum aparat penegak hukum atau APH. 5. Lemahnya pengawasan aparat di laut Indonesia. Dan 6. Lemahnya penegakan hukum di laut Indonesia. Baik, selanjutnya itu kalau kita lebih diteliti bahwa ditemukan sebuah celah hukum yang ada dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagai salah satu penyebab terjadinya illegal fishing. Dalam ketentuan pasal 29 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Ketentuan pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia, kemudian mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya laut di wilayah ZEE Indonesia. Nah, selanjutnya ada dampak kerugian yang diakibatkan oleh illegal fishing bagi Indonesia. Di antara lain yaitu pertama, merusak kelestarian ikan di laut Indonesia. Yang kedua, merugikan ekonomi negara secara nasional. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir itu, illegal fishing melanggar kedaulatan Indonesia. Untuk penjelasan dari kami cukup sekian, Bu. Ya, bagus sekali ya ini jurnal yang didapatkan oleh kelompok illegal fishing terpercaya karena dari jurnal siapa tadi? Jurnal Prodi. Sartono. Oh ya, jurnal Sartono dari web apa? Jurnal Prodi edu.ac.id.
ya. Oh, itu dari Universitas Pertahanan ya, pasti kan sudah terpercaya karena pasti itu melewati tahap-tahapan pengecekan atau penelitian yang panjang. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Berikan dulu. Nah, selanjutnya konflik Natuna, kelompok 1 boleh maju. Wih, keren banget nih. Boleh dimulai presentasinya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nova, perkenalkan nama kami dari kelompok 1 yang membahas mengenai Natuna. Nama saya Akbar. Nama saya Rizka Bukti. Nama saya Faiza Syarmazai. Nama saya Nisa. Nama saya Diana Sawa. Oke, langsung saja ya. Jadi kan tadi Bu Nova sempat menyinggung ya, ada pertanyaan bahwa kenapa sih Cina itu masih aja bersikeras untuk mengambil di lautan Natuna. Nah, setelah kami riset dari membaca jurnal yang judulnya itu adalah analisis sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna yang disusun oleh Joseph Victoriade Kalembang. Jadi gimana Hanis? Lanjutin. Kami menyimpulkan bahwa permasalahan sengketa Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar Natuna yang tumpang tindih dengan batas 9 dash line milik Republik Rakyat Tiongkok. Kasus ini bukan hanya terjadi pada perairan sekitar Natuna, melainkan seluruh perairan yang termasuk dalam 9 dash line. 9 dash line pada dasarnya merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina karena dianggap sebagai wilayah historis kepercayaan mereka. Sifat dari 9 dash line yang hanya Udah, belum pindah di aja nih. Oh iya. Ntar gue lanjutin. Yaudah. Oke, selanjutnya itu tadi kan udah dijelasin tuh perairan Natuna itu ada di batas 9 dash line. Nah, 9 dash line ini pada dasarnya merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina karena dianggap sebagai wilayah historis punya mereka. Nah, sifat dari 9 dash line ini disepakati oleh pihak RRT atau Republik Rakyat Tiongkok yang menimbulkan penolakan terhadap klaim dari RRT itu, dan hal serupa dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena klaim 9 dash line ini dianggap melanggar kedaulatan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, secara tidak langsung Indonesia memiliki kedaulatan di perairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana. Hal ini dikarenakan Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim 9 dash line yang dibuat oleh RRT, sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Oke, nah selanjutnya itu untuk kepentingan Indonesia itu di sebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Nah, kepentingan atas keutuhan wilayah itu terkait dengan batas klaim 9 dash line atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum disepakati oleh pihak Indonesia, menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE di Kepulauan Natuna, sehingga dikhawatirkan itu mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia dan pemanfaatan sumber daya yang terdapat di ZEE Indonesia di bagian utara Kepulauan Natuna. Iya, betul sekali. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1. Udah siap kurang fokus. Sebentar. Jadi tadi kesimpulan dari kelompok 1 ini adalah kalau misalkan sebenarnya 9 dash line itu sebenarnya cuma bukan khayalan ya, kayak punya Cina, emang punya Cina dulunya. Tapi sekarang kan sesuai dengan ZEE itu udah kepunyaan Indonesia karena Cina ini tuh berpatokan pada historisnya mereka. Dia menganggap kalau misalnya dulu kerajaan dia tuh punya tuh sampai Laut Natuna. Sementara kan sekarang udah memakai sistem ZEE, berarti kan itu masuk ke daerahnya Indonesia. Oke, bagus sekali kelompok 1, boleh dipersilakan duduk. Itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kalian semua paham apa yang sudah dijelaskan hari ini. Ketua kelas boleh pimpin untuk doa penutupnya? Setelah melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih baik. Terima kasih semuanya. Happy weekend.